Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilaha wahidan samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, khataman nabiyyin sayyidil mursalin la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar biryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar a'dada ni'amila wa ifdalih wa ba'da. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Yang kami muliakan para alim ulama, para tuan guru, para kiai, para asatizah, bil khusus ayahanda Kiai Haji Hormansyah, dan yang kami muliakan Bapak Lurah Kelurahan Andil Muara Jawa Hilir, yang tadi telah memberikan sambutan singkat, padat, jelas, dan kita doakan mudah-mudahan beliau mampu mengemban amanah sebagai lurah dan senantiasa membersamai masyarakat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan semacam ini. Pesan saya, kalau ada lurah yang sering datang ke acara maulid atau pengajian, kalau belum mati jangan dikubur. Yang saya muliakan tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, takmir masjid dan seluruh pengurusnya, segenap panitia, hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa bersilaturahim dalam acara yang penuh berkah. Niat awal silaturahim, karena silaturahim itu ibu bapak memanjangkan umur, memperbanyak rezeki. Orang kalau banyak kawan, banyak teman, banyak sahabat, mudah mencari rezeki, mudah mencari relasi, mudah menemukan solusi. Misal kita punya dua teman, kalau kita hendak berhutang, dua-duanya kada punya duit, ampih sudah. Tapi kalau kita punya 100 kawan, insya Allah dari 100 itu minimal 1 atau 2 bisa nolongin kita. Jadi penting kita bersilaturahim, perbanyak kawan, sedikitkan musuh. Karena satu musuh itu ada kawah kita guring. Ya, mudah-mudahan niat kita silaturahim diberkahi Allah, sehingga rezeki kita senantiasa diluaskan dengan banyaknya sahabat dan saudara. Juga umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, asbab doa dari orang-orang yang sayang sama kita. Kalau ada orang baik, kalau jalan itu mesti didoakan orang, mudahan pian panjang umur, mudahan sehat, mudahan banyak rezeki. Tapi kalau orang itu banyak yang syarik, Masya Allah, lewat aja didoakan orang, mudahan lekas mati. Kenapa orang ada ketujuh lawaninya, ya. Jadi banyakin saudara, insya Allah banyak yang doa, asbab doa itu jadi umurnya panjang dan barokah. Bahkan kalau turunan-turunan orang yang baik pun diingati orang. Ikam anak siapa? Anak Haji Anu, Masya Allah, Bapak Ikam kawal ulun bahari, ayo datang makan dulu ke wadah ulun, ngopi dulu ke wadah ulun. Kenapa? Karena baik abahnya, baik pedatuannya, anak turunannya juga mendapatkan keberkahan rezeki. Ya Allah, ya Rabbana. Ini asbab dari silaturahim.
Yang kedua, kita niatkan hadir di sini untuk ikut falyafrahu, bergembira dengan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu datang ke sini jangan hendak melihati aku, ya. Orang ini orang kada bagus, kada baik, tapi datang ke sini niat untuk menghimungi kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita umatnya, Abu Lahab pamannya Rasul. Pada saat Sayyiduna Muhammad lahir, belum tahu Sidin itu kalau Nabi dan Rasul. Belum ada yang tahu. Karena nubuah itu diungkapkan setelah 40 tahun. Nah, Abu Lahab hanya bergembira Bapak Ibu saat Rasul lahir. Karena anak kemanakan. Maka memerdekakan Abu Lahab akan budaknya, kemudian mengatakan, aku memerdekakanmu wahai Suwaibah, karena aku telah dianugerahi seorang kemenakan dari Siti Aminah, Sayyidati Aminah. Gembira. Apa jar Nabi Muhammad? Gara-gara Abu Lahab gembira di hari Isnain kelahiranku, maka di hari kiamat setiap hari Senin Abu Lahab kada disiksa oleh Allah Ta'ala di api neraka. Subhanallah. Hanya gembira orang kafir, gembira dengan lahirnya Nabi. Diberi kemerdekaan setiap hari Senin, kada disiksa oleh Allah Ta'ala. Maka kita umat Nabi Muhammad jauh lebih wajib untuk bergembira atas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kada ada bid'ahnya ini. Karena ini perintah Allah Ta'ala. Kada ada nikmat dan rahmat yang paling agung dan paling besar kecuali kita jadi umat Nabi Muhammad. Subhanallah. Bersyukur kita Pak Ai jadi umat Nabi Muhammad. Ibu-ibu bersyukur jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Sebab jadi umat Nabi Muhammad ini umat pilihan. Umat pilihan. Di akhirat nanti pada saat umat-umat lain belum masuk surga, duluan umat Nabi Muhammad masuk surga. Duluan umat Nabi Muhammad. Karena yang megang kunci surga adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bergembira. Maka siapa saja yang kada bergembira dengan hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikhawatirkan wafatnya dalam keadaan munafik atau nifak. Sebab apa? Sebab dia kada tahu tersyukur terhadap nikmat yang paling besar, yakni Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmat yang paling besar itu tidak lain dan tidak bukan adalah junjungan kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi yang kedua kita bergembira. Maka bergembira ada nasi kotaknya, ada hadroknya, ada ceramahnya, berkumpul kita bareng-bareng berhimung-himung di sini di masjid untuk bergembira, menyatakan kegembiraan bahwa kami bujur-bujur gembira dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai ada yang bersedih di sini, jangan ada yang sampai kada gembira, karena kalau kada gembira kada dapat pahala kegembiraan itu. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Kita muzakarah. Kita mengingat-ingat kembali tentang sirah kehidupan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kada diulang-ulangi, kita ini lupa dengan sejarah, dengan kehebatan Sayyidina Muhammad. Kita lupa bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah nur, cahaya yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk menerangi hidup kita. Karena itu setiap tahun dilakukan peringatan. Fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Dengan peringatan itu jadi manfaat bagi orang-orang yang beriman. Ibarat kita dikesahi terus menerus sehingga kita betul-betul akrab dengan Rasulullah, akrab dengan kehidupan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akrab dengan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak dengan adab taatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hari-hari kita mendengar kisah itu. Ibu-ibu lah hari-hari menonton Rizky Bilyar sama Lesti Kejora. Pina hari-hari nonton lawas-lawas jadi Lesti Kejora juga ibu tuh. Kenapa? Pina akrab tadi bang. Hari-hari mendengarkan beritanya. Hari-hari menonton kisahnya. Itulah keakraban. Semakin sering diulang-ulang, semakin sering dikaji-kaji, semakin mencintai, semakin menghayati, dan semakin bisa menirui. Kenapa ibu-ibu pengen cantik, pakai skincare, pengen bodinya langsing, pengen bajunya bagus? Karena yang ditonton artis. Jadi hari-hari menuntut lakinya pengen kayak artis. Pak tukarkan baju tukarkan emas tukarkan skincare tukarkan ini, tukarkan itu. Kenapa? Karena yang ditonton wajah glowing terus. Kadang membaca kisah Sayyidatuna Khadijah yang berkorban untuk dakwah, kadang membaca kisah Sayyidatuna Aisyah, kadang membaca kisah Sayyidatuna Zainab misalkan, sehingga tahu perilaku istri-istri Nabi itu kayak apa. Ulun pernah memberikan pertanyaan lawan ibu-ibu pak pengajian, ibu-ibu istri Nabi ada berapa ajar kita? 2 ajar. Tahunya 2 aja. Siapa? Khadijah sama Aisyah. Udah tahu kalau yang di belakang? Mungkin tahu berapa bini Nabi? Berapa bu? Berapa? 3. Nah jadi ini banyak orang yang kada tahu. Ya, bahwa istri Rasulullah itu ada 13. Ya, 13. Nah kalau Ustadz Kiai atau para tokoh-tokoh ini hendak meniru Nabi Muhammad SAW, 4 sunnah Nabi lah, hendak menikah lagi, syaratnya kalau 4 sunnah Nabi itu, pertama, istri yang tua harus mati dahulu. Karena Rasulullah SAW kada poligami sebelum Siti Khadijah meninggal. Kada ada Rasulullah poligami. Setelah Siti Khadijah meninggal, barulah Rasulullah poligami. Dan istri kedua Nabi, jangan kita kada tahu, namanya Sayyidatuna Saudah, umurnya 63 tahun, bini kedua. Jadi bapak-bapak amun hendak poligami nyari yang 63 tahun. Jangan yang anom, kada sunnah itu ngarannya. Ustadz ngeri amun bebini dengan yang 63 tahun. Kenapa? Kemarin ada kisah di kampung sebelah. Bujang kawin lawan nenek-nenek mati. Begitu diperiksa dokter, alasannya karena minum susu basi. Bebina harat ikam nijar kita. Minum susu basi. Beracun rupanya nenek-nenek itu. Nah, jadi kita kalau anak poligami, nikahnya 63 tahun bini yang kedua. Jangan nyari yang anom, ada sunnah itu. Bu, jika bapak hendak kawin lagi boleh. Tapi dengan nenek-nenek 63 tahun. Nah bapak, ada wani juainya. Ya, ada wani. Tadi pina mati bang. Nah ini kalau kita tidak kenal sejarah Nabi, nggak kenal sejarah kehidupan Rasulullah dan keluarganya, kita tidak bisa mencintainya. Kita tidak bisa mengikutinya. Kenapa? Apa yang mau diikuti? Kada kenal, kada tahu. Karena itu setiap tahun diadakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena perintah Allah, fadzakir fa inna dzikratan faul mukminin. Maka berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Jadi sudah 3 dalil ini yang menyatakan bahwa maulid itu hukumnya wajib. 3 dalil dalam Al-Quran yang menyatakan memperingati maulid itu hukumnya wajib. Ya, jadi bukan bid'ah, bukan sunnah lagi, ini wajib. 1, perintah Allah, falyafrahu tadi, bergembira, ya kan? Bergembira. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, qad ja'akum minallahi nur wa kitabim mubin. Sungguh kata Allah, pakainya biharfin taukid qad. Maka sungguh kata Allah, bujur-bujur kalau sudah pakai qad itu artinya
bujur-bujur. Allah itu kada berdustaan lagi. Ya, Allah kada pernah berdusta. Kalau ini Allah mentaukidkan, sungguh kata Allah, ja'akum, menggunakan fiilnya fiil madhi, telah datang kepadamu. Ya, telah kami datangkan kepadamu. Ya, minallah, dari Allah Ta'ala, bukan dari siapa-siapa, dari Allah Ta'ala, nur Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kitabim mubin, dan kitab yang nyata. Maka kita kalau lagi membaca sholawat itu, anta samsun, anta badrun, engkau adalah matahari, engkau adalah rembulan. Tadi dibacakan juga tola'al badru alaina, telah datang kepada kami, telah terbit alaina, atas kami, badrun, bulan purnama. Nah, jadi Rasulullah itu ibarat matahari yang cahayanya itu, ibu-ibu mohon maaf, menjemur pakaian itu ada matahari atau lagi hujan? Hah? Lagi ada matahari, lagi ada panas. Mengeringkan, mengangkat kotoran-kotoran. Sama cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengangkat dosa-dosa kita, mengangkat masalah-masalah kita, mengangkat semua problem-problem kehidupan kita, sebagaimana cahaya matahari yang mengangkat baju yang basah dari kotoran dan lain sebagainya. Subhanallah. Cahaya matahari menumbuhkan tanaman-tanaman. Jika Bapak bertanam, bertandur, apa? Kalau orang Banjar apa bertanam itu? Bertanam jual lah. Nah, bertanam misalnya. Kalau tidak ada sinar matahari, mati. Kenapa? Dia perlu metamorfosis cahaya matahari untuk menumbuhkan klorofil atau hijau daunnya. Cahaya matahari menumbuhkan dedaunan, menghasilkan klorofil dan menyuburkan tanaman. Demikian juga cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyuburkan keimanan, menyuburkan kehidupan, menyuburkan keberkahan, menyuburkan kebahagiaan selama kita bersama dengan cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Cahaya matahari menyelesaikan semua masalah-masalah yang tidak didapatkan di waktu malam. Menerangi. Jika 24 jam ini gelap, ada kawah juga kita bayar listrik, apalagi listrik ini mahal. Tapi dengan adanya cahaya matahari, kita bisa berbagi penerangan di siang hari tanpa perlu mengeluarkan biaya. Demikian juga cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menuntun kita, mengajak kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi Qori membaca, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu teladan, contoh bagi orang yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kada ada jaminan orang yang mengaku makrifat kepada Allah tapi kada umpat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kada usah diikuti, ya Pak. Kalau ada orang ngaku kenal Tuhan, ilmu sakti, ilmu tinggi, tapi kelakuan menyalahi kelakuan Nabi Muhammad, tinggalkan. Karena inya pasti berdusta. Inya pasti berdusta. Karena kada mungkin nurun ala nurir itu berpisah. Kada mungkin cahaya Allah dan cahaya Sayyiduna Muhammad itu berpisah. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur kita dihadirkan Allah malam hari ini untuk sama-sama memperingati Maulid Nabi, karena ini juga bagian dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rahasia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan malam hari ini Allah izinkan untuk bisa menjadi hikmah yang baik, terletak pada nama Sayyiduna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bu, siapa ngaran Nabi kita, Bu? Pak, siapa ngaran Nabi kita, Pak? Jangan asal sambat aja tapi kada tahu maknanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa arti Muhammad tuh? Hah? Bersaksi kita Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, tapi kita kada tahu apa arti Muhammad. Ini perlu kita pahami supaya kita tersambung. Lawan bini tahu ngaran tapi kada tahu artinya. Kada bisa kita bermesraan, kada bisa kita bercinta dengan akrab lawan bini, kada tahu siapa ngaran nikam nih, ini siapa, kada tahu. Karena itu kita perlu tahu agar tersambung hati kita, ittisal.
bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ulun ini dari Banjarnegara, bahasanya mirip-mirip aja Bang. Lawan Banjarmasin sama aja ya. Banjarnegara Jawa Tengah sama Banjarmasin sama-sama Banjarnya ya. Asli Palembang Pak Ai. Pedatuan kita jalurnya sama, Banjarmasin dari Sayyidi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kalau Palembang dari Datuk Abdul Somad Al-Palembani, kalau Makassar atau Sulawesi dari Syekh Yusuf Al-Makassari, jalur sanatnya juga sama ke Sayyidi Syekh Muhammad Saman Al-Madani ya, rahimahullahu taala. Jadi sebenarnya jalur Palembang Sulawesi sama aja dengan Banjarmasin. Iwaknya gin sama ya. Iya, orang Banjar nyebut iwak pipih, ya kalau Palembang nyebutnya iwak belida, sama. Orang Banjar nyebut haruan, kita nyebut iwak delek namanya, gabus. Ya, sama aja. Orang Banjar nyebut iwak apa itu namanya? Papuyuh, kita nyebut ikan betok, ya. Jawa betik, sama aja, ya. Apa di sana ada tapah, di Palembang ada tapah juga. Sungai gin sama, kita Sungai Musi, sana Sungai Barito atau sini Sungai Mahakam, sama. Rumpun kita rumpun yang sama. Nah, kalau Jawa kaitannya dengan Banjarmasin, pada saat dulu Raden Fatah memimpin Demak, kerajaan Kota Waringin minta bantuan dari Raja Demak, yakni Raden Fatah, maka dikirimlah Pangeran Samudra untuk menyerang Belanda, mengusir dari Banjarmasin itu, ya. Maka kemudian Islamlah Pangeran Suryansa atau Raja Suryansa itu. Ini sejarah saja Bang. Jadi sesungguhnya Indonesia ini terkait-kait aja Bang. Mulai dari pedatuan kita, raja-rajanya, ulama-ulamanya sama. Kalau Kutai Kartanegara dulu sempat didatangi Datuk Ribandang namanya, dari Minangkabau. Tapi tidak berhasil mengislamkan Raja Kutai. Lalu datanglah Datuk Tunggang Parangan mengislamkan Raja Kutai. Datuk Ribandang pergi ke Goa mengislamkan Raja Goa dan berhasil bersama Datuk Patimang yang ada di Luwu Utara dan juga ada di Datuk Tiro yang ada di Bulukumba, ya. Nah, jadi ini sebenarnya sama aja hierarki para ulama wali-wali Allah itu luar biasa dakwanya. Kada terpisah-pisah bahari Pak. Wah ini aja karena pintar seorang wah ini, ya. Yang ini hendak mengaku pintar, yang itu hendak mengaku pintar, yang mengaku bungul kada ada. Ini yang ngalih wah ini. Makanya akhirnya saling memintari, ya. Tapi kalau ulama dulu tuh betul-betul ta'awwanu alal birri wat taqwa, saling tolong menolong di dalam berbuat benar dan ketakwaan. Maka kada ada wilayah itu semuanya sama. Syekh Abdul Somad Al-Palembani julukannya Al-Jawi. Datuk Muhammad Arsyad julukannya Al-Jawi. Datuk Daud Al-Fatani julukannya Al-Jawi karena Al-Jawi itu maknanya Nusantara. Makanya tepatlah di Kalimantan muncul IKN, ya kan? Karena memang asal muasal dari seluruh kerajaan di Indonesia itu berawal dari Kutai Kartanegara. Jadi bersyukurlah Bapak ini ada di ibu kota yang memang dari baharinya melahirkan raja-raja di Nusantara. Luar biasa, ya luar biasa. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas bahwa cahaya Rasulullah SAW itu menyinari, menerangi kehidupan kita. Sebab itu kita jangan berpisah lawan Nabi. Jangan berpisah lawan Nabi. Jangan berpisah. Ini kisah. Dalam sebuah kitab riwayah. Ada seorang pemabuk, penjudi, ahli maksiat. Mudahan kada hadir Bang. Bahari bukan sekarang. Dulu. Pemabuk, pemaksiat, kada ada maksiat yang kada digawinya. Tapi datang bulan Rabiul Awal, dia mandi tobat. Setiap datang bulan Rabiul Awal, dia mandi tobat. Begamis, bepeci, betasbih, baca solawat selama bulan Maulid. Kalau kawannya ngajakin mabok, malu aku lawan Nabi. Supan ini bulan kelahiran Nabi, jangan maksiat. Habis bulan Maulid, maksiat lagi dia. Mabuk lagi. Ya. Bulan tahun depan tegak itu lagi, datang bulan Maulid, tobat lagi, membaca solawat lagi, ikut beburda, ikut behabsi, ya Masya Allah. Setiap bulan Maulidnya tobat. Subhanallah, sebab cintanya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan malunya dia berbuat maksiat kepada Allah karena memuliakan Nabi di bulan Maulid. Kira-kira kurang lebih 10 tahun atau 5 tahun sebelum dia meninggal,
Allah tetapkan hidayah pada hatinya, lalu diangkat dia menjadi wali Allah Subhanahu wa taala karena kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau cuma pada bulan Maulid. Subhanallah. Apalagi kita ini waluh semua ini. Wali semua ini. Kenapa? Karena kan ada lagi batasan waktu cinta lawan Nabi hari-hari. Ya. Ada bulan Rabiul Awal aja kita bermaulid tiap hari. Ya, Bahabsi, Simtud Diror, macam-macam kita baca Al-Barzanji. Kenapa? Menunjukkan rasa cinta kita ke lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita bahari luar biasa memang. Ada seorang, mohon maaf, artis di Mesir. Ini cerita dari seorang guru besar ahli tafsir dunia, namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi di Mesir sana, ya. Allah yarham. Ada seorang artis Mesir yang biasa memerankan film-film kada baik, Pak. Film buka-bukaan. Ya, film dewasa. Artis cewek cantiknya luar biasa. Biasa main film-film kada karuan. Suatu hari dapat bayaran untuk memerankan film kisah hidup Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah. Jadi dia disuruh memerankan peran sebagai seorang ulama sufiah, namanya Rabi'atul Adawiyah. Ya sudah, karena dibayar, ya jalankan. Artis kan yang penting dibayar. Artis yang penting dibayar. Beda lawan ustadz, bayar kada bayar ceramah aja kita. Kalau ada ustadz yang mau ceramah kalau dibayar, berarti bukan ustadz, itu ngarannya artis, ya. Saya sering bilang nih, Ustadz Muryadi dari Jantur jauh nih, Ustadz Lukman, ada Ustadz Asbian. Di komunitas pendakwah keren tuh kurang lebih 800 Ustadz, Pak. Saya kebetulan mendirikan komunitas se-Indonesia, namanya Komunitas Pendakwah Keren. Saya bilang, ini khusus komunitas saja sama Ustadz-Ustadz kita. Ustadz KPK hukumnya haram kalau sedang ceramah memikirkan bayaran. Kada boleh kiai, ustadz, dai ceramah kada boleh memikirkan bayaran, haram hukumnya. Tugas ustadz kiai memikirkan materi, kajian, hadis, Quran, apapun yang kira-kira bisa bermanfaat buat masyarakat. Ya. Terus ada ustadz betakun lawan kita. Lalu kita kayak apa guru hendak makan, hendak hidup jar. Jar kita yang wajib memikirkan bayaran ustadz umatnya. Ya. Iya, maksudnya itu ustadznya ikhlas saja dakwah, hendak dibari berapa saja disyukuri, kada dibarigin tetap harus dakwah. Ya, jadi jangan dibalik. Sekarang kan ada yang bertarif-tarif, Pak. Amun kada 5 juta, kada 10 juta, kada hendak datang. Amun kada diundang pakai pesawat, kada hendak mengisi ceramah. Ada yang tega itu wah ini kalau bahari sama aja. Ya. Alhamdulillah kalau komunitas pendakwah keren, insya Allah jauh gin kita datangi, bermobil seorang, boto seorang, nyopir seorang. Masya Allah luar biasa. Ustadz Muryadi ini bawa mobil halus, mobilnya dari Jantur nyemputi kita ngantar dakwah keliling sampai ke Pasir Kena Isuk, lusa sampai kemana-mana. Saya doa mudahan jadi Fortuner lah. Amin. Ya. Walaupun bannya dulu kan apa-apa juga. Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena dia memerankan peran seorang ulama, seorang sufia, maka dia harus berakting sholat tahajud, berakting sholat duha, berakting membaca Quran. Dan salah satu amalan dari Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah adalah membaca sholawat 25.000 kali setiap hari. Masya Allah. Wajar jadi wali, Pak. Wajar. 25.000 kali baca sholawat sehari. Kita ada 10.000, ada? Hah? 10.000 ada, Pak? Baca sholawat ada 10.000 sehari. Bu, ada? Hah? Ampihan masak kita kalau sholawat 10.000 sehari jadi. Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah 25.000 kali membaca sholawat. Nah karena dia akting harus memerankan itu. Jadi pura-puranya baca sholawat. Sholawat di syuting jadi film. Ternyata selama 3 bulan syuting, karena hari-hari memerankan itu, dia mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Nah karena mimpi itu gemetar dia, menggigil, demam,
Lalu datanglah dia ke Syekh Mutawalli Sya'rawi menyatakan taubat sebab mimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Subhanallah. Nah, jadi orang yang tadinya pura-pura baca sholawat saja jadi dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Pura-pura baca sholawat saja jadi sebab didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu, berhimpun kita dengan cahaya itu, caranya yang pertama adalah membanyakkan baca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alal kafi salatullah ala syafi salamullah bimuhyiddin khalisna minal balwa ya Allah. Semua salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanallah bifadlillah salatullah Sallu ala Muhammad. Subhanallah. Ini cerita yang kedua. Tadi preman jadi wali gara-gara menghormati Nabi di bulan Maulid. Subhanallah. Mudahan Pak Polisi yang hadir bulan Maulid bulan depan jadi wali. Ya. Siapapun berhak menjadi wali Allah, syaratnya satu, himung lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ada batasannya, siapa aja bisa jadi wali, siapa aja. Ya, asal syaratnya ittiba bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kau cinta Nabi Muhammad, maka Allah cinta kamu. Kalau orang sudah dicintai Allah, pasti jadi kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk bisa mahabbatullah harus mahabbatur Rasul, harus cinta lawan Nabi. Amun kada cinta lawan Nabi, kada kawah. Kada kawah. Itu Pak. Kisah yang ketiga. Ini berkisah aja kita malam nih. Lah, mudahan aja dapat hikmah dari kisah. Ya. Subhanallah. Orang-orang yang memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Bapak punya anak, Bapak sayang dengan anak Bapak, Bapak melindungi anak Bapak, betul-betul apapun yang anak ibu, anak Bapak mau, Bapak bari. Kenapa? Bapak sayang, cinta. Nah, kemudian ada orang yang sayang lawan anak kita, memuliakannya, menjaganya, menghormatinya, maka kita juga akan umpat sayang lawan orang yang memuliakan anak kita. Analogi, ini analogi namanya. Jadi sama, siapa yang memuliakan kekasih Allah, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memuliakan warasatul anbiya, para ulama, maka dia akan dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa memuliakan zuriatin Nabi SAW, maka dia akan dimuliakan oleh datuknya. Itulah kaidahnya, itulah torekohnya, itulah jalan menuju mahabbatullah. Ya, jadi kalau ingin mendapatkan cinta Allah, maka cintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, banyakin sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang kedua, ada seorang Baduy datang lawan Nabi. Baduy ini apa bahasa kita nih? Kalau di Palembang itu ada suku anak dalam namanya. Orang hutan. Ya, manusia maksudnya, manusia yang tinggal di hutan. Ada kenal peradaban, Flintstone, manusia batu. Datang lawan Nabi. Ya Muhammad, aku ini kada kawah umpat sholat tahajud, kada kawah umpat sholat duha, kada kawah berwirid panjang-panjang, berzikir panjang-panjang, pokoknya aku mengamalkan yang wajib-wajib saja. Ya. Kira-kira bisakah aku ini masuk surga? Jar Badu ini kepada Nabi Muhammad. Terus jar Nabi, apalagi amalanmu yang bisa kau andalkan? Aku kan ada amalan yang istimewa, Muhammad. Cuma aku satu-satunya yang aku tahu, aku mencintaimu. Itu saja. Aku mencintaimu. Kada ada di hati ini kecuali cinta lawan engkau. Apa ajar Rasul? Anta ma'a man ahbabta. Engkau bersama dengan yang engkau cintai. Subhanallah. Engkau bersama dengan yang engkau cintai. Artinya Arab Badu ini akan bersama Nabi karena hatinya cinta lawan Nabi. Maka biar kita sebagai umatnya, tapi kalau di hati kita kada ada cinta lawan Nabi Muhammad, kada bisa kita bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah lagi yang ketiga. Ada orang datang lawan Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, seorang tabi'in yang sempat menyusuk dengan istri Nabi namanya Ummu Salamah. Di umur 8 tahun sempat diludahi Nabi mulutnya, didoakan oleh Nabi menjadi faqih dan alim di zamannya. Namanya Sayyidina Hasan Al-Basri, ulama tasawuf yang mendirikan madrasah sufi pertama kali di Baghdad, namanya Hasan Al-Basri. Ada orang datang lawan Sidin. Kiai, hendak petakun. Jar, kalau kita pernah mimpi ketemu Nabi, matinya husnul khotimah. Jar Hasan Al-Basri. Karena disiksa di alam kubur. Bujur jar Imam Hasan Al-Basri. Nah, aku ini hendak petakun, kayak apa caranya bisa mimpi ketemu Nabi? Subhanallah. Ya. Mudahan kita juga umpat lah Pak, mimpi ketemu Nabi. Jadi jaminan siapa orang yang pernah mimpi bertemu Nabi, insya Allah kada susah sakratul mautnya, lancar, ya, husnul khotimah dan kada disiksa di alam kubur. Karena Sayyidina Umar itu pernah memarahi malaikat mungkar nangkir. Waktu Sidin dikubur, ini Sayyidina Umar. Jadi bukan hidupnya aja yang hamuk, matinya gin hamuk. Ya. Sayyidina Ali berdoa setelah semua orang pergi dari kuburnya Sayyidina Umar, ya Allah, bukakan pandangan batinku sehingga aku tahu apa yang dilakukan Umar terhadap malaikat mungkar nangkir. Jadi Sayyidina Ali di atas kuburan Umar tahu apa yang digawe Umar. Datang malaikat mungkar nangkir betakun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata Sayyidina Umar, ikam kada usah betakun-takun lah. Marah dia duluan. Bingung malaikat mungkar nangkir, kenapa aku kada boleh betakun? Aku kawannya Muhammad Rasulullah SAW. Ikam kalau seandainya menakun-nakuni aku, nyusah-nyusahkan aku, kuadukan lawan Nabi. Ampih langsung malaikat mungkar nangkir Pak. Kada jadi bang. Kawal dengan Rasulullah, kada ditakuni sama malaikat mungkar nangkir. Supan malaikat mungkar nangkir lawan Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Nah, jadi orang ini andak juga umpat kehidupan Umar kayak apa ya? Sayyidi Syekh, aku ini andak mimpi ketemu Nabi. Mudah jar Imam Hasan Al-Basri, kada susah. Ya, nah mudah kita bisa mengikutilah supaya mimpi ketemu Nabi. Besok ikam puasa, jar Hasan Al-Basri. Isuk puasa. Sore-sore jangan berbuka di rumah, sore buka di wadahku. Ya. Umpati semua syarat yang aku tentukan, insya Allah ikam mimpi ketemu Nabi. Malam itu juga, wah imung senang. Esok puasa, menjelang maghrib datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Habis azan, buka puasa. Dikasih sama Imam, habis sholat buka puasa. Dikasih makanan sama Imam Hasan Al-Basri. Ada nasi biryani, ayam bukakak, macam-macam makanan. Habisi Imam Hasan Al-Basri. Karena ini syarat mimpi ketemu Nabi. Begitu inya makan, asin semuaan, ada rasa lain, garam berataan, ma'ajer, nasinya garam, sayurnya garam, semua asin berataan.
Selesai itu tenggorokannya rasa terbakar karena garam tadi, kering, bujur-bujur kayak terbakar. Hendak minta minum, kata Imam Hasan Al-Basri, kada boleh. Kada boleh. Syaratnya agar engkau mimpi ketemu Nabi, habis makan kada boleh minum. Bah, nahan diri, hendak tadi ketemu dengan Nabi kan. Habis sholat isya, inya coba guring, kata Imam Hasan Al-Basri, guring, nanti ketemu Nabi. Lagi guring tuh, karena kau guring, panas, tenggorokan, gatal. Wah. Teguring lah karena keuyuhan tadi. Habis teguring mimpi bukan ketemu Nabi, terjebur kolam. Wah, mandi di kolam, minum dan segala macam. Bangun, marah dilawan kiainya. Bedus taikam ini kiai ajar. Pina waloh jar. Kenapa jar Imam Hasan Al-Basri? Mana ada aku ketemu Nabi jar. Aku mimpi kejebur kolam jar. Ditakuni sama Imam Hasan Al-Basri waktu hendak tidur. Apa yang betul-betul menjadi hasrat ikam? Apa yang menjadi pikiran ikam? Jar, aku hendak minum. Nah, tuh bang, jar. Hendak minum, haus. Tenggorokan tadi kering. Jar Imam Hasan Al-Basri, bagaimana mungkin kau akan bertemu dengan Rasulullah sementara cintamu kepada Nabi masih kalah dengan segelas air. Masya Allah. Kita ini kadang-kadang anda ke maulid hujan kan kada jadi. Panitia kada menyediakan kotak hangit. Hamok. Bah, panitia cap apa ini? Kada ada nasi kotaknya, kada ada kue kotaknya. Ya. Hendak bermaulid kan hendak berkotak-kotak gitu ini. Nah ini kalau orang cinta lawan Nabi Muhammad SAW, kada peduli keadaan cuaca dan lain sebagainya. Ada 69 sahabat Nabi ketika perang Uhud yang meninggal melindungi Nabi Muhammad dari anak panah. Rela mati sahabat Nabi itu untuk Rasulullah SAW. Itu tandanya cinta ma'an Nabi, betul-betul cinta lawan Nabi. Maka kami ini para ustadz ini godaannya, cobaannya, fitnahnya besar. Kami menyampaikan hadis Nabi, ayat-ayat Allah Ta'ala, kehidupan Nabi, tapi hendak payah-payah berjuang kada hendak. Hendaknya yang enak-enak aja, makanya banyak kiai kada hendak tinggal di desa. Kada hendak Pak. Pengennya ke kota, karena di desa kalau khutbah Jumat 50.000 aja. Namun di kota 500.000, bah, pilih-pilih rupanya. Banyakan kayak itu, ya, Masya Allah. Bujur, serius, Ustadz Anda ceramah di Kubar, bah jauh Ustadz aja, jauh jar, ceramah di Kubar, jauh, uyuh jar. Anda ceramah di Islamic Center, ayo aja, 1 juta, ya Pak. Ini yang terjadi. Bagaimana kita mau mendapatkan cinta Rasulullah SAW, memperjuangkan agamanya kita masih pilih-pilih, memperjuangkan syiar agamanya kita masih minta bayaran sana sini. Ini yang menjadi cobaan berat. Makanya belum tentu banyak penceramah umat tercerahkan kalau penceramahnya kada ikhlas. Maka penting sekali ikhlas itu ruhnya dakwah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kisah yang ketiga. Ya, mudahan ingat. Ada kemarin aku ceramah, aku takuni lagi, Bapak apa yang aku ceramahkan tadi? Yang pertama, wah betakun, apa tadi? Kiai belum boleh ceramah sudah lupa. Apalagi sampai rumah agak telat dimamai bini, bukan lagi isi ceramahnya yang lupa, selawar kan lupa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, hadirkan Rasulullah SAW dalam cinta kita. Ya, dalam mahabbah, betul-betul mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Suatu hari Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah mengungkapkan cintanya, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari mencintai apapun kecuali diriku sendiri." Apa kata Rasulullah? Tidak sempurna imanmu wahai Umar sebelum engkau mengatakan aku mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala sesuatu, bahkan dari diriku sendiri. Subhanallah. Jadi kalau dipanggil Nabi itu kada menolak. Ini banyak alasan. Dipanggil kiai banyak alasan. Ustaz kan kawali ulun sakit gigi, sakit parut lah, macam-macam. Ya. Jar hendak memuliakan Nabi, cara memuliakan Nabi, memuliakan pewarisnya, para guru-guru kita, kiai-kiai kita. Maka kita lihatlah santri-santri di Jawa itu, Masya Allah, kalau dengan kiainya itu Pak, saya punya kiai namanya Kiai Haji Dimyati, pimpinan Pondok Pesantren Al-Falah. Saya berguru sama dia waktu kelas 4 SD, ya di Ibtidaiyah. Beliau itu 15 tahun mondok di Jawa, ya. Kadang ada belajar kitab, kadang ada belajar alat, kadang ada belajar tafsir. Disuruh kiai miara sapi 15 tahun. Kada protes 15 tahun miara sapi.
Masya Allah. Ya. Setelah 15 tahun suruh kiainya boleh. Ente boleh buat pesantren di Palembang sana. Ya, pesantrennya besar Pak. Sudah 3 cabangnya. Ya, masing-masing cabang itu 1 istri. Ya, 3 istrinya. Kiai Ulun itu, Kiai Haji Dimyati, pimpinan Pondok Pesantren Al-Falah BK3 Gumiwang, ya, Sumatera Selatan. Oku, Masya Allah. Dia bilang sama kiainya, Kiai Ulun ini kan kada belajar kitab, kada belajar alat, kada belajar tafsir. Gurunya Allah yang punya ilmu, bukan aku. Bulik aja ikam nurut lawan aku, patuh aja lawan aku. Bulik Pak, Masya Allah. Pintar ilmu alat, pintar ngajar tafsir, ngajar ihya, ngajar hikam, ngajar macam-macam. Subhanallah. 3.000 santri awalnya yang saya termasuk di dalamnya, kada ada yang bayar, gratis semua. Kenapa? Sama menjaga sapi. Ya. Saya kebetulan disuruh nyetak bata waktu itu, ada kawal kita yang nyuruh gergaji pohon, ada yang suruh sawah. Jadi semua santrinya dikaryakan, nanti dibayar sama kiai, dan bayaran itulah buat beli kitab, buat beli baras dan lain sebagainya. Subhanallah. Sampai sekarang itu terjadi, ya. Kenapa? Patuh lawan guru, memuliakan guru sama dengan memuliakan Nabi. Jadi hati-hati, ya, jangan kita sarik lawan guru, jangan sarik. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirruh, suatu hari ada peristiwa, ada orang nitipkan ke anaknya ke pondok Syekh Abdul Qadir, menitipkan anak pesantren. Guru, ulun nitip anak ulun lah pesantren wadapian. Jar guru. Sekian tahun kada dibesuki, begitu datang ngelihat anaknya sedang membersihkan got, membersihkan paret. Mamai bapaknya, ikam ku masukkan ke sini bukan hendak membersihkan got, belajar. Ngomong sama Syekh Abdul Qadir Jailani, guru, ampun maaflah anak ulun tarik. Kenapa jar Syekh Abdul Qadir Jailani? Kurang gawian di sini jar. Kulik tengah jalan abahnya betakun, kayak apa hukum ini, kayak apa hukum itu. Semua pertanyaan abahnya dijawab lawan anaknya. Loh, ternyata anaknya pintar. Ternyata anaknya hafal kitab-kitab, padahal kelihatannya sedang membersihkan parit. Kulik lagi lawan anaknya, kedatang ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya mau minta maaf, ulun tadi sudah bersangka buruk lawan pian. Ternyata anak ulun ini alim, banyak ilmunya. Ulun titip lagi, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, sejak ikam ambil anak ikam, ditutup hatinya dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Hati-hati, hati-hati. Salah adab lawan guru kualat seumur umur, ya. Jujur, hati-hati, ya. Makanya sahabat Nabi itu ketika dia berbaiat dengan Nabi siap hidup dan mati. Nah, ini banyak kadang-kadang wah ini murid ini waluh semua, ya. Gurunya diakalinya, ya, Masya Allah. Makanya guru-guru TPK Bu, guru-guru TPA di masjid-masjid itu kurus badannya. Bayaran 5.000 sebulan, nunggak 5 bulan. Ditagih sama gurunya, diampihi anaknya, gurunya disasahinya. Jadi guru kada ikhlas, minta bayaran aja. Pada 5 bulan nunggak 5.000 aja. Masya Allah. Apa guru hendak kawin mentega itu? Jadi bujang tuha aja guru-guru ini. Ya. Subhanallah. Nah ini mahabbah. Ya. Yang ketiga, kita harus terus mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hal yang halus saja, makan dengan tangan kanan, masuk masjid kaki kanan, masuk WC kaki kiri, ketemu orang hafsus salam, assalamualaikum. Yang bini lawan laki hormat, yang laki lawan bini sayang, yang orang tua lawan anak-anak memuliakan, yang anak-anak dengan orang tua menghormati, tetangga lawan tetangga saling berbagi. Masya Allah. Tadi Ustadz Muryadi cerita lawan kita. Ada laki-laki lagi berdandan motor bebengkel. Tadi pagi cerita kisah. Ustadz kisah jar, ini mah lebih aja jar gitu kan. Ada wani sidin cerita seriusan. Kenapa jar kita? Ada laki-laki punya tetangganya lagi mendandani motor di bebengkel. Terus tetangganya dia datang, hendak minta kopi. Jar, ada kopi kah di belakang? Ada jar. Ambil aja, ada bini di belakang jar. Begitu sampai di belakang, yang ngomong lawan bininya, laki ikam nyuruh aku nyium ikam jar. Kada mungkin jar. Kada percaya. Teriakannya, Pak, kada dibari. Bari aja lakinya. Sasainya bininya. Wah, Ustadz Muryadi ini pinawaluh bujur jar bin kisahnya kan. Ya Allah ya Rabbana. Ya. Jadi ittiba li sunnati Rasul, hidupkan sunnah-sunnah Rasul dari hal yang terkecil. Senyum lawan orang, jangan
Saya pernah ketemu orang Pak pakai peci sama, sarungan sama, jenggotnya lebih panjang dari saya di bandara. Tegur, assalamualaikum, kada dijawab pi. Bah, aliran sesat pina aku nih jar. Jujur kada dijawabinya 2 kali, assalamualaikum. Kada dijawabinya yuk, ku datangi. Kami muslim bukan jar kita. Ku jawab tapi halus saja jar. Rupanya memang lain aliran bang, ya, lain aliran. Ada kawah jua, nya aliran sungai, kita aliran laut, lain. Alih. Pina salah bujur kita nih gara-gara di mata dia tuh najis saja bawahnya gitu kan. Bahkan apa-apa. Nah itu harusnya sesama muslim tuh bersaudara, betaguran, jangan bermusuhan. Tetangga lawan tetangga jangan bermusuhan, mintuha lawan menantu jangan bermusuhan, ipar lawan ipar jangan bermusuhan. Kenapa? Kada datang rahmat la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Kada ada masuk surga orang yang memutuskan silaturahim, termasuk jaka ipar lawan ipar berkelahi, mintuha lawan menantu berkelahi, hilang rahmat dalam rumah itu. Malaikat kada hendak masuk ke rumah yang gawiannya bemamayan aja. Ya. Masya Allah. Bujur Pak. Tapi amun bini cerewet, bapak calon wali. Kalau bapak dianugerahi bini cerewet, pemamaian, penyarikan, hamukan, masya Allah. Bersyukur Pak, sujud syukur bapak. Karena itu ciri-ciri orang yang bakal diangkat jadi wali Allah. Kisahnya ada nih, kisah dalam kitab, bukan malbiu kita kisah, ini nyata. Jadi ada 2 orang santri mondok. Selesai mondok, bulik ke kampung masing-masing. Yang sikung berangkat ke kota, begawi, bebini, sugih. Yang sikung balik ke desa, jadi petani, tukang ngambil kayu bakar. Hidupnya sederhana. Sekian tahun kawannya di kota kada berdapat lawan kawannya ini, kangen rindu. Datanglah dia menjenguk kawannya. Sampai depan rumah, assalamualaikum. Jawabannya kasar dari bini-bini dalam rumah tuh. Waalaikumsalam. Ada Kang Guru Mulyadi, mati jar. Bah, padahnya lakinya mati. Ada mungkin jar bini kawalku tegak ini, karena aku tahu kawalku ini orang soleh. Tungguinya. Kada lawas Guru Mulyadi datang pakai harimau, menunggangi harimau, masya Allah. Kayu bakar yang dari hutan itu, apa talinya dari ular kobra? Dari ular kobra, tali-talinya dari ular. Jar kawalnya, wah hebat itu. Tidak usah bunyi, ayo ngopi aja, kita ngopi jar. Diajak ngopi keluar, karena kadang mungkin ngopi di dalam, habis dimamai bininya. Ngopi di luar. Selesai ngobrol cerita, buliklah kawalnya ini. Setahun kemudian datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, kok merdu suara bini-bini dari dalam itu? Bapak nyari siapa? Nyari Guru Mulyadi. Sabarlah, pakai ulun lagi begawi, setumat balik. Bapak hendak minum apa? Di luar aja, itu ada teras, ada kursi. Dia ulun antarkan ke situ. Masya Allah, sudah berubah rupanya bininya jadi soleha. Ada lawas, datang Guru Mulyadi, bebatis. Bepikul kayu bebatis. Mana harimaunya? Mana ularnya? Bahari kan pakai harimau pakai ular. Anu tega ini kisahnya aja. Bahari aku punya bini cerewet, bawel, pemarahan, penyarikan. Wah, pokoknya habis aku di hari-hari itu disasahinya aja. Karena aku sabar, Allah kasih karomah. Seluruh hewan-hewan buas takut lawan aku, termasuk harimau, termasuk ular. Nah, biniku tuh mati. Diganti bini yang soleha, penurut, taat, manut, semuanya baik. Harimaunya dicabut lawan Allah, kada ada lagi yang takut lawan aku. Maka aku memikul seorang sekarang. Oh, tegak itulah jar. Jadi bapak bersyukur kalau punya bini cerewet, penyarikan, tukang sasa. Entar lagi datang harimau ke rumah. Hendak memakan bini kita. Ya, subhanallah. Sabar. Nah, kita ittiba mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Man ahya sunati faqad ahabani. Man ahabani kan nama ifil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, dia mencintaiku. Dan siapa mencintaiku, dia akan bersama denganku di surga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaat. Pas jam 10. Ya, perut lapar. Belum makan tadi, makan gorengan aja di depan situ. Ya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ustadz Asfian Nur Pang nyuruh kita dari Samboja tadi habis sebelum maghrib Pak. Ada di barinya makan, nyuruh aja. Tidak apa-apa. Supan. Terima kasih, mohon maaf lahir batin kalau ada hal-hal yang salah, yang keliru, kata-kata yang tidak tepat, mohon dimaafkan, mohon diikhlaskan, minta halal, minta ridho, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dengan hidayahnya untuk bisa mencintai Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan sebelum kita wafat kita bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW manaman wa yaqzah, baik dalam keadaan mimpi atau ketemu langsung.
Mudah-mudahan kita diizinkan Allah berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik umroh ataupun haji. Mudah-mudahan kita dikumpulkan Allah Ta'ala sebagaimana kita bertemu malam hari ini, berkumpul di malam hari ini bersama Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan sebab kita hadir dalam majelis ini, dosa orang tua kita diampuni Allah Ta'ala, penyakit-penyakit kita diangkat oleh Allah Ta'ala, rezeki kita diberkahi, anak-anak kita dijaga, kampung ini dijaga oleh Allah dengan penjagaan yang sempurna. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minin. Amin.